monyet. Ini monyet dari langit. Kita mana itu? Enggak, kita mana itu? Loh, ini kan keimanan orang. Perlu enggak gini, kita beda kan, artinya ada enggak kitabnya atau dia hanya mengarang? Kalau kita kan jelas ada Alkitab, kitab suci, Bible. Jadi kan gitu. orang datang Boruni Yesus. Naik dulu. Membumbun. Elohim Yahweh itu Tuhan Yesus. Ini pakai pas. Membumbun. Kalau bicara iman ini itu pelawak kan, juga ini, enggak Boruni Yesus ini pelawak juga ini. Boruni ini bagus. Akalnya masih main. Masih jalan akalnya. Memang banyak kali Pagi, memang yang Boruni di dunia ini. Memang untung aja Elohim Yahweh Tuhanku. Sumpah gak Elohim Yahweh repot lah. Ini kepas. Kan orang beriman terhadap sesuatu itu kan hak dia kan. Dia mau menuhankan botol kecap, keset. Pakai pas bahas sedikit yang muslim yang masuk neraka semua. Memang iya. Jadi siapa lagi kan kita Kristen masuk surga. Yang muslim lah masuk neraka. Iya, tapi masalahnya di Bibelmu nggak ada Kristen masuk surga. Kalau ada, kenapa? Iya tidak ada. Coba mana di dalil berapa, pasal berapa, kitab mana Kristen masuk surga, di mana itu? Jelaslah, akulah jalan dan hidup dan kebenaran, barang siapa yang percaya. Iya, itu bukan surga itu. Yang kekal. Itu bukan surga, jalan. Dia sebagai jalan menuju ke surga. Nah, pertanyaannya, kalian berjalan di atas jalan itu atau tidak? Itu aja. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Pertanyaannya, kalian berjalan di atas jalan itu atau tidak? Nah, dari mana kita bertanya kayak begitu? Ya, dari Bible berarti. Selamat kan. Selamat pagi. Selamat pagi, Boruni. Ya, ini mereka masih. Buat semua ya. Tolonglah, saya jangan ditombak-tombak lah, kasihanlah Boruni. Iya. Boruni, ini saya bilang ini mengaku cinta kepada Laila, tapi Laila tidak cinta sama dia. Mengaku mengikuti Yesus, tapi ternyata diusir sama Yesus. Iya, Elohim yang di otaknya kayak mana lah. Nah, itu dia. Ya, Elohim Yahweh Tuhan. Ini. Gimana ya Pak Palopo? Naikkan dulu. Mana kok jadi tuh Pak Palopo? Cocoknya Yesus, anak Yahweh ini. Iya. Dimakan risol, dimakan risol ngakunya Yahweh kan gitu. Susah. Iya, betul. Itunya seru. Enaknya. Panjang kali itu Abu. Iya, nanti ku potong dulu nih, habis ini ku sunat dia. Iya, pendek-pendek dulu, pendek-pendek. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Siapa yang kau sembah? Elohim Yahweh. 5. Apalagi? Nembak gitu. 5 langsung. Itulah kehebatan Tuhanku, Elohim Yahweh itu, coba. Menciptakan alam semesta, dunia jagat raya. Itu loh. Kenapa ketika berbicara penciptaan itu Yesus nggak disinggung ya? Tapi nanti soal yang lain Yesusnya disinggung itu. Jadi saya Bang. Itu Yesus itu kan nggak gini loh, Ustaz Abu. Kan ketika alam semesta ini diciptakan Tuhan Yesus, ya kan? Memang pada waktu itu bukan Yesus namanya, karena dia kan harus jadi firman menjadi daging. Yohanes 1 ayat 10 itu, di situ perhatikan. Yesus tidak terkenal, tidak viral. Yang viral itu si Musa. Betul. Itu Tunggu pahami. dulu. Enggak, dengar dulu, gantian dulu. Nanti kalau kalian ngomong baru aku tertidur. Sebelum aku tidur, aku ngomong dulu gantian. Ya kalau begitu kita ngomong dulu ya. Campak kalian itu Sinai. Coba ya kita lihat ini. Di dalam Bible itu Yesus itu menyembah. Iya toh? Betul nggak Boruni? Itu kuskip itu, kubuang. Itu kan yang on kan bapak-bapak gereja zaman dulu. Iya. Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa. Dia pun menyembah. Nah, kalau kita lihat ajaran paganis, bahkan dewa di antara dewa-dewa mereka pun tidak saling menyembah. Ya.
dewa ini tidak nyembah dewa ini nggak menyembah. Lah ini Tuhan yang kalian bilang Tuhan itu Yesus, dia menyembah. Itu kan bukti pengujian. Yang kedua memang orang-orang bapak-bapak gereja itu yang sudah meracik Tuhan. Iya, makanya pandai-pandai menyimpan bangkai kan kecium juga. Makanya aku bilang saya uji semua itu. Yesus itu bukan Tuhan, dia hamba Tuhan. Tuhan dalam Pancasila, Bapak di dalam kepercayaan saya, begitu loh. Yesus hamba Tuhan. Yesus mengaku dia itu utusan. Dia mengajak orang-orang menyembah. Iya, kan dia Yesus yang menulis itu. Jadi Boruni mengatakan Yesus Tuhan. Ya iya, dalam Pancasila. Apa kaitannya Pancasila dengan Yesus? Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus. Sekarang kemana? Itu adalah Yahweh sendiri, enggak lah. Yesus lah, ngapain pakai Roh Kudus? Roh Kudus lah sekalian. Ini duit tunggal ini. Itu yang suka. Sebenarnya kalau Roh Kudus itu cocoknya disematkan kepada Yesus. Cuman kalau kita lihat dari alur cerita, bahwasan si Yahweh yang menghamili Maria kan, tentu dia dikandung sama Roh Kudus itu tadi. Harus dipahami di situ. Saya mendapati ketidakkonsistenan Kristen dalam menjabarkan. Pertama, mereka mengatakan bahwa tidak ada akal manusia yang bisa melogikakan Tuhan. Tapi faktanya mereka tahu dalam diri Yesus ada dua natur. Itu dia logikakan Tuhan nggak itu? Melogikakan. Sementara tidak ada informasi. Itu. Ya ini kan kalau Boruni mungkin berpemahaman demikian. Tapi Kristen yang lain juga lain lagi. Nah artinya apa? Tidak ada informasi tentang kedua-tunggalan dua naturnya Yesus. Tetapi manusia ini tahu, berarti dia bisa melogikakan Tuhan. Nah, kenapa orang Kristen selalu mengatakan tidak bisa Tuhan dilogikakan? Karena Tuhan mereka ini manusia, jadi harus ditutup itu. Kalau manusia kita bisa tahu dia punya mata, punya hidung, punya. Nah, seolah-olah oh itu Tuhan tak bisa dilogikakan, tapi mereka bisa membuat Yesus itu ada dua natur, dalam dirinya itu ada ini. Sementara Yesus tak berkata demikian. Begini Bang, aku pun bingung, padahal banyaknya orang-orang profesor, orang-orang dokter, katakanlah akademisi yang luar biasa punya logika, ada itu banyak itu di Kristen, tapi nggak mampu menelanjangi pekerjaan-pekerjaan paganisme ini kan begitu. Nah, sekarang kita muncul untuk mengekspos, memperbaiki semuanya. Bidat apalah ditombak, banyak kali akunku yang ditombak mereka ini. Jadi ya udahlah, ngapain aku sinting gara-gara mereka? Ya kalau mau ke neraka karena mereka kan gitu. Yang penting aku sampaikan. Kalau ada orang dia manusia aja, nggak perlu dia beragama, dia berakal aja. Lalu dihadapkan kepada dua narasumber, Muslim dan Kristen, menjabarkan tentang keimanan kepada Tuhan. Saya yakin orang yang tadi tidak mengenal Tuhan, tidak punya akal, tidak punya agama, dia akan menilai bahwa ajaran Kristen gak masuk akal. Itu sudah berbagai sesi kita bikin. Iya, karena barometer yang dia pakai akal kan gini. Nah, kalau teman-teman Kristen pakai barometer iman, kami juga iman, tapi iman kami itu selaras dengan akal. Tapi teman Kristen iman tidak selaras dengan akal. Sementara ayatnya ada, muliakanlah Tuhan dengan akal budimu, segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budimu. Jelas ya, Tuhan kita beda. Saya Elohim Yahweh, ya kan? Ya iblis itu, ya kan? Makanya tadi mutar-mutar aja kau kayak si Musa. Aku adalah aku yang mengutus aku. Akulah Yahweh, akulah Yesus Allah. Kayak gitulah kau. Inilah buahnya si pemimpin ini. Dengar ya, kayak nggak ada akal gitu ya Boruni ya. Karena kan udah datang Elohim Yahweh sama saya. Aku berkenan kepadamu Kepas katanya. Juga ini, ya iyalah memang itu dia. Bukan, beda si Luga tampunan saya pangaribuan gitu loh. Kan inilah bapak segala penipu, dia nggak mau jujur. Iya, sama dengan ada ini Ibu Boruni, ada Oten kemarin ya, dia bilang dia tidak percaya lagi, tidak pakai lagi Bible. Yang dia tahu dia mengalami apa sih kalau orang Kristen itu
ini langsung roh Yesus kepada dia gitu. Jadi dia sempat Si mati Pelebegu bilang lah kayak si Boruni ini kan si Pelebegunya ini dia aslinya. pernah mati 2 hari, ya kan? Jadi dia tidak yakin lagi Bible itu tulisan-tulisan manusia. Yang yakin, dia yakin adalah roh Yesus itu ada sama dia. Ngeri kali ini Kristen kayak begini ya. Nggak mau pakai Bible lagi. Ya ngapain pakai Bible kalau Bible itu menjebak, merendahkan, melecehkan Yesus, kan begitu. Cuman kan kita karena pakai akal, makanya kita ngomong sama orang, bikinlah kitab baru nih. Katanya, ngapain saya bikin kitab saya kalau saya mau menarik mereka dari gerbang api neraka kan? Itu nggak tahu ini si Luga ini datanya. Rebut mereka dari gerbang api neraka. Apa si Luga Boruni? Aduh, kawan. Mirip. Bukan mirip lah. Jadi Elohim Yahweh itulah yang harus direbut. Kalau enggak mau ya udah. Kan dari tadi ya itu kayak si Caroline semalam. Yang perawan itu maksudnya Boruni adalah dia tidak menyembah berhala. Lontong mula aku bilang. Karena Midian itu penyembah dan dewa Molok, bertahu kau. Kau racik-racik yang kayak gitu. Nah, lari Kepas. Koplak itu. Mana dia Kepas? Lagi. Kepas lari dia. Saya melihat ada sebuah kesamaan antara Yahudi dan Kristen terhadap satu sosok yang namanya Yesus. Ketika orang Yahudi menganggap atau memberikan gelar ke Yesus sebagai raja dengan memakaikan mereka Yesus itu mahkota duri, kan itu dia sedang ingin menghinakan Yesus kan? Betul nggak Boruni? Mereka mengatakan inilah raja kalian. Tidak dilahirkan. Oke. Inilah raja kalian, Yesus ini. Lihat dia dihinakan. Sekarang Kristen menuhankan Yesus itu sama menghinakan Yesus karena Yesus dipukul, Yesus lemah, Yesus lahir bayi, Yesus. Pemahamannya seperti apa, Boruni? Saya pemahaman Boruni seperti apa, Boruni? Pemahaman saya. Yesus itulah sang sumber menciptakan alam semesta yang hadir saat ini dalam hidup saya. Yesus itu tidak lahir dan tidak disalibkan, gitu ya. Yesus itu tidak terangkat ke surga, tetapi dia ada di bumi ini. Itu pemahaman saya. Yang di surga siapa? Yesus itulah surga. Ngapain harus ada prosedur naik turun? Yesus itulah surga. Makanya ketika percakapan dia kepada Nikodemus, bahasa Bataknya lebih dalam, Bang. Anggoso tubuh. Berarti kalau bukan Yesus yang melahirkan, tidak ada seorang mampu mengubah manusia itu. Makanya kita jangan stres. Katakan saya mantan gembala. Saya dulu banyak stres karena saya melihat jemaat itu tidak banyak yang tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pertobatannya begitu. Tapi ketika saya nikmati, saya saya tekuni apa yang dikatakan Yesus, saya nggak mau stres lagi. Ribuan orang datang ke room saya kan. Apakah saya harus melihat perubahan? Enggak, itu udah istilahnya sistem memfollow up itu udah tugasnya Yesus. Tugas saya hanya menyadarkan mereka, menyampaikan. Karena selama ini kan mereka sudah dicekoki dengan makanan yang expired. Iya, Ibu Boruni, kan di dalam Lukas 1 itu kan Gabriel ketemu Maria itu. Itu Ibu yakin nggak? Nah, ada dua hal di situ. Kalaupun ketemu bukan dari selangkangan, tapi di hati, kan begitu. Cuman Maria ini kenapa tidak viral? Hanya status yang sudah dibuat mereka jadi pagan, yang melahirkan Tuhan, kan begitu. Namanya roh nggak pernah di selangkangan itu, Bang. Itu di hati itu, roh. Oke. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu gimana? Dan berikan nama dia Yesus. Kalau melahirkan berarti dia tetap menjadi saksi. Menjadi saksi tentang adanya Tuhan yang benar. Kalau kita ketahui Maria ini sebenarnya kan sudah didoktrin sama YHWH. Itu Tuhan mereka. Begitu. Kalaupun memang data itu ada. Cuma daripada saya pusing memikiri data tersebut, ya saya skip. Kalaupun kau mau pakai itu, katakan dia hadir. Benar-benar dia dulu pernah hadir di Israel.
Tapi Israel pun tidak mau terima. Bahkan murid-murid pun gagal mengenal Yesus. Mereka tetap mengatakan Yesus itu guru kan. Karena mereka itu memiliki sang sumber siapa? Yahweh itu tadi. Kata Yesus, ketahuilah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu Yesus berkata ke dirinya. Bukan. Ke siapa dia berbicara itu? Itu kan bapak-bapak gereja yang mengkonsep itu banyak. Makanya saya bilang, kenapa si ibu tadi itu keluar dari Bible? Ya memang karena itu. Keluar masuk yang lebih besar. Itu memang Roni, modulnya Tritunggal itu Bible. Roni, ya kan Yesus mengutip perkataan Musa juga itu. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Sejak kapan? Kenapa Yesus katakan sebelum Abraham jadi aku ada banyak? Itu data-data mengenai Musa. Aku datang untuk menggenapi kitab Taurat. Banyak sekali itu. Enggak, maksudnya gini loh Bu. Yesus ini kan bagi ibu ini adalah sang pencipta itu sendiri. Ya toh. Sementara ibu baru tahu Yesus setelah dia dilahirkan. Sebelumnya tidak ada tertulis dalam satu buku manapun nama Yesus, Yesus. Nah, itu baru ada ketika dia dilahirkan. Nah, dari mana ibu bisa tahu bahwa pencipta langit bumi itu Yesus? Sebelum dilahirkan. Mengenal sosok itu. Makanya saya bilang di dalam Bible itu ada beberapa sosok. Tentu harus saya tembus ini. Saya harus jumpai langsung ini sosok-sosok ini. Yang kedua baru saya uji. Nah, ternyata sosok Yesus ini yang teruji. Bahwasan dia adalah Tuhan yang benar. Ya, keseluruhan sosok itu ada. Ya, saya sadar kalau sosok Yahweh itu ada, namanya hantu. Begitu. Tapi kalau ibu bilang apakah Tuhan sosok diuji, Yesus ini ada. Nah, saya uji, saya itu kan pelayanan rehabilitasi Bang, orang gila. Sementara tidak ada punya basic medis, bahkan psikolog nggak ada saya. Nah, jadi kalau menolong orang, katakanlah ada banyak orang-orang susah. Ini ada 2 pernah kasus saya hadapi, hamil tua, udah kering, udah habis ketuban, darah tinggi. Tentu salah satunya harus ada yang get out. Tetapi saya bilang, ibu percaya kuasa Yesus? Iya, ayo kita berdoa. Jadi dua-duanya selamat Bang, nggak ada yang cacat, nggak ada yang mati. Kan ada orang yang tidak percaya Tuhan Bu. Mereka mengalami hal-hal yang demikian juga. Iya, mereka mengalami hal-hal demikian juga. Artinya itu bukan barometer bahwa karena dengan mengimani Yesus sebagai Tuhan maka hal-hal yang itu terjadi. Enggak, ada orang tidak mengenal Tuhan juga terjadi Bu. Ada yang mati sampai 5 hari mereka bangun. Tadi. Lewat pengujian. Saya tahu dukun pun bisa mengerjakan itu. Tapi saya ini kan ada di zonanya Yesus ini. Terbukti enggak apa yang dikatakan itu? Setiap mereka yang menerima diberi kuasa menjadi anak-anak surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Terjadi. Saya di dalam hal itu saya tidak punya kapasitas apapun. Tetapi oleh karena nama Yesus saya deklarasikan, saya katakan dalam nama Yesus, terjadi. Coba Bu, terbukti. Bisa nggak Ibu berbicara atau berdoa kepada Yesus untuk menurunkan hujan? Bisa nggak hujan turun? Pernah. Hujan berhenti pernah, hujan turun pernah. Karena saya butuh hujan. Bapakku Yesus, aku butuh hujan, aku butuh udara yang segar. Diturunkan dia. Nah, itu dia Bu. Orang yang penyembah pohon itu dia juga begitu. Karena dia mau bangun rumah pohon, hujan dia langsung berteriak kepada pohon-pohon itu, hentikan hujan, berhenti hujan. Tahu saya Bang. Begini ya Bang. Tahu saya karena keluarga saya pun keluarga dukun. Saya tahu itu Bang. Tapi saya tidak menggunakan roh leluhur. Saya tidak menggunakan katakan kekuatan mereka. Saya hanya menggunakan nama Yesus, begitu loh Bang. Iya, jadi barometer itu bukan di situ. Nah, karena barometer saya adalah damai sejahtera. Ya. Belas kasihan saya itu meningkat. Itu. Bu, ya, saya bukan menjadi orang yang egois bahkan tumpul. Enggak. Tetapi belas kasihan saya itu enggak ada yang bisa menghandle. Itu berjalan terus itu. Ibu, sumber iman Kristen itu dari mana? Tentu dari Bible itu sendiri, yaitu sebenarnya Yesus. Tapi kan itu udah campur-campur. Dari Bible itu sendiri. Bible yang Ibu maksud ini Bible yang mana, Bu? Lai. Lai. Iya, Bible. Bible yang Ibu maksud sumber iman Kristen itu Bible
Kan Kristen itu bukan di Indonesia, Bu. Satu dunia ini ada, Bu. Ya, tahu Nah, saya tahu saya. oke. Kalau sumber Pokoknya iman yang itu, sekarang kita bahas yang masuk di Indonesia aja deh. oke. Kalau sumber iman Kristen itu dibangun dari Bible, maka yang Ibu narasikan tadi itu di Bible bagian mananya, Bu? Di Injil. pasal mana, surat mana? Injil Ya. pasti saya seleksi juga. Ya, yang mana? Yang mengatakan Yesus pencipta langit dan bumi. Sementara kita semua Iya, baca, Yohanes 1 ayat yang ke-10. ya gini, Bu. Kita semua baca Yesus itu baru disebut Yesus itu di Lukas 1:31. Iya, kalaupun ada di dalam Lukas atau di Yohanes dimanapun, tapi kan saya bilang tadi awal, terdeteksi itu adalah segelintir aja, sedikit sekali data itu dari jutaan data yang ada di dalam, sedikit sekali. Itu karena memang menggunakan akal dan Ya. benar-benar Yesus di dalam hati saya. Ya itu yang maksud saya. Ini kita bicara ini dasar loh, bukan sudah masuk kepada inti. Dasar ini. Jadi orang Kristen mengenal Kristen, sumber iman Kristen itu dari Bible. Nah, apa yang mereka yakini? Yesus Tuhan, Yesus pencipta, dan lain sebagainya. Tetapi di Bible tidak menyajikan hal itu, Bu. Kita contoh tanya, mana rekomendasi Bapa untuk menjadikan Yesus Tuhan? Mana perkataan Yesus untuk dia dijadikan Tuhan atau untuk disembah? Mana pengakuan para rasul terhadap Yesus? Hampir semuanya tidak ada sejalan dengan iman Kristen. Justru di sini kita lihat, apakah pengakuan pembangunan iman itu Kristen itu dari Bible? Ternyata tidak. Bukan dari Bible. Ini hal yang paling mendasar, Ibu. Contoh menuhankan Yesus ini bukan sumber dari Bible, Bu. Dia terhalang dengan perkataan Yesus itu sendiri, di mana Yesus menyuruh menyembah Bapa, di mana Yesus menyuruh berdoa kepada Bapa, meminta kepada Bapa. Nah, orang Kristen menuhankan Yesus. Nah, sumbernya dari mana lagi nih? Ya, sebenarnya itu karena memang akal budi. Yang kedua, memang di dalam Bible tidak ada Yesus mengatakan dia Tuhan, tidak. Nah, berarti Tapi sumber saya iman nggak Ibu mau dari mana? menuhankan, bentar Bang. Saya tidak mau menuhankan sosok yang mesum, bumbun, pelimplan, penipu. Saya nggak mau. Iya, kan Ibu tadi udah ngomong. Karena opsinya ada Yesus di dalam, saya mengikuti Yesus. Iya. Dialah Bapak saya. Iya, paham saya, Bu. Kan kata Tuhan ini kan bukan milik Islam, bukan milik Kristen. Kata Tuhan ini milik bangsa ini, yang punya arti dia. Nah, kalaulah kita memang merasa keimanan kita terhadap sesuatu, sampai kayak Ibu ke Yesus, jangan bilang Tuhan, karena Tuhan punya definisi. Bilang aja dengan istilah yang lain. Gitu. Apakah leluhur? Makanya para ateis saya katakan, kalaupun tidak ada di dalam kitab yang kau percaya Tuhan, setidaknya ibumu kau Tuhan kan, saya bilang. Ya, Tuhan itu kan punya itu kita nggak definisi. bisa bantah, Bang. Namanya keadilan kemanusiaan, ya tergantung mau tendal jepit di Tuhan kan sukanya lah gitu. Betul. Masalahnya menuhankan dengan Tuhan itu berbeda. Kata Tuhan dengan menuhankan itu dua kata yang berbeda. Ya, yang menuhankan menjadikan sesuatu itu Tuhan. Nah, Tuhan sendiri punya definisi yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha perkasa, maha kuasa dan sebagainya. Nah, persoalannya ketika kita menempelkan kata Tuhan di sesuatu yang kita yakini, yang kita jadikan itu Tuhan, sesuai atau tidak dengan definisi Tuhan itu sendiri. Contoh nih, Ibu menjadikan Yesus Tuhan. Oke, Tuhan itu berarti yang diyakini, dipuja, disembah sebagai yang maha kuasa. Nah, kita cross check nih, karena iman Ibu itu dibangun dari Bible. Coba kita lihat, apakah kata Tuhan disematkan ke Yesus tepat atau tidak. Nah, setelah kita lihat tidak tepat, justru yang tepat adalah yang mengutus Yesus. Itulah yang disebut Tuhan. Nah, kembali kepada konsep yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja ini kan maklumlah kita ya, karena memang mereka sedang membuat PT, terjadilah hal itu. Dan yang kedua, karena Yesus itu adalah sosok yang abadi, kita boleh kan langsung tanya langsung, mereview kepada Yesus, gimana data-data ini Bapak. Ya, makanya saya senang sama Yesus. Ya, tidak perlu saya bersujud-sujud untuk dia meresponi apapun yang saya minta. Ya, sama dengan Bapa dan Anak setiap saat. Ya, setiap saat dia mengerti, memahami saya, dan bangganya dia ada dalam diri saya, hati saya. Itu.
Jadi nggak perlu saya punya akademisi Bu, berapapun untuk ya, menghadapi siapapun begitu. Karena Ibu, apa? Bukan kamu lagi yang berkata-kata, tetapi aku. Bangga ya, enggak? saya, Kalau saya Bapak nggak kalau, mungkin kita sujud-sujud. Nggak ada ya, itu Bapak yang saya lihat sujud-sujud. saya kalau sama Ibu saya nggak mau pakai data Bible, kita pakai logika aja, Bu. Ya, Oke, silakan. oke. Ibu tahu nggak kalau orang yang lebih tahu anak Ibu ya Ibu, bukan tetangga Ibu, betul nggak? Betul? Betul, orang yang lebih tahu. Nah, Maria itu kan mamanya Yesus, iya toh? Tidak, itu saya buang. Saya buang itu. Nah, jadi Yesus dalam pemahaman Ibu ini sosokkah atau hanya hayalan ilusi aja atau gimana, Bu? Sosok yang hadir. Kalau Nah, sosok yang data hadir, itu pun ada baik, mengenai baik. kalau Maria ini ibunya Yesus, datanya ada. Guru itu ibu saudaramu datang. Apa kata Yesus? Mereka yang melakukan ajaranku itulah saudaraku. Tentu dia tidak langsung spontan. Oh, mama datang. Oh, tuh masuk. Enggak. Ya. Iya, Tetapi itulah saya lihat wibawa daripada Yesus. Dia kapasitasnya Tuhan. Yang kedua, Ibu. dia mampu mengampuni dosa. Ya, ketika pemuda yang ada di kolam Bethesda, angkatlah tilammu, dosamu sudah kuampuni. Itu dia. Ya, kenapa saya katakan Tuhan? Cuman Tuhan saya Yesus ini bukan seperti Tuhan yang lain yang harus disujud-sujudkan, yang harus dijilat-jilat, enggak. Waktu Yesus dia melihat sujud itu gimana, Bu? hati dalam ketulusan, kejujuran, keadilan. Itu dia. Ya, Bu Runi, waktu Yesus sujud gimana? Tadi. Waktu Yesus sujud gimana, Bu? Enggak ada itu. Banyak data. Makanya saya bilang data itu banyak saya buang. Makanya saya bilang kan Yesus tidak dilahirkan. Yesus bukan dari selangkangan begitu. Baik. Inilah yang disebut dalam Kristen ini apa? Doktrin tidak bisa mengalahkan, doktrin tidak bisa dikalahkan oleh apapun, bahkan dengan kitab itu sendiri. Jadi lebih baik merubah Bible daripada merubah doktrin. Ini kan kebalik nih. Kebalik, Bu. Yang Ibu sampaikan itu sebagian dari PB itu. Ada yang lain lagi tapi Ibu nggak pakai. Jadi mempertahankan doktrin, ya justru Ibu mengkhianati daripada sumber keimanan Ibu itu sendiri. Lebih baik saya berkhianat kepada Bible atau doktrin daripada Yesus. Ngerti? Itu dia. Ya, sementara Ibu tahu Yesus dari Bible. Gak masalah itu. Saya tahu dari Bible banyak orang yang tersesat, banyak orang yang masuk ke neraka. Semua, Bu. Itu. Tidak ada pengecualian. Banyak orang gak damai sejahtera. Kalau memang pendeta-pendeta itu tahu Bible, mereka tidak akan memeras orang susah sekalipun. Itu oknum, Bu. Nggak boleh kita katakan oknum karena memang ada doktrin. Iya, ada bukan Bible kan? Makanya saya bilang tadi. Kita nggak boleh bilang oknum. Ada kesempatan dalam Bible itu untuk memeras. Ini yang saya bilang, Bu. Doktrin tidak bisa dikalahkan oleh apapun, bahkan Bible itu sendiri. Itu ada lebih baik yang mengatakan Bible buang itu. Ya sebentar, Bible-nya direvisi nggak masalah, jangan doktrinnya. Dan ternyata faktanya Bible direvisi. Negara kita ini bukan negara komunis atau teroris. Nah, Ibu bisa. Segala walaupun sesuatu secara bisa fisik karena gini, Bible itu pun sudah banyak itu revisian itu. Bu, Ibu pun cuma merevisi. Tidak diekspos ke publik. Nah, Ibu pun merevisi Bible. Tanpa Ibu harus gitu. Saya revisi. Gitu. Ibu merevisi Bible. Kalau enggak ya masuk neraka. Nah, pertanyaannya, firman, kalau Bible itu firman, kok bisa ditambah dikurangi gitu loh. Dibuang, dipakai, diambil sebagian. Saya mengubah semuanya. Kalau di Bible, di Wahyu itu sudah diikat itu, dipaku mati. Jangan mengurangi, menambahi. Yang tidak percaya Yesus itu anak atau ada bapak bla bla bla, antikris. Nggak masalah. Identitas itu dicekoki sama nggak masalah. Tapi kan mereka semua anti Yesus. Itu. Jadi kalau menurut Ibu, Kristen yang di luar dari doktrin Ibu itu semuanya sesat, Bu? Saya tidak pernah mengklaim itu. Makanya saya buka room untuk bahan hinaan mereka. Tapi ingat, firman itu tidak akan berlalu dengan percuma. Siapa yang mau menjadi bahan olok-olokan, bahan hinaan? Tidak ada. Menurut Tapi karena Ibu, ada power yang dari Yesus dalam diri saya, nggak masalah. Yang penting mereka diselamatkan dari neraka begitu. Menurut Ibu di dalam Bible, seluruh perkataan Yesus itu benar atau salah? Sebagian kecil itu ada perkataan Yesus. Sebagian kecil sudah kambing hitam.
Oh, jadi perkataan Yesus itu bukan perkataan Yesus tapi dibikin seolah-olah perkataan Yesus gitu. Iya, Oh, berarti Bible Ibu rusak, Bu. memang jangan rusak dongeng, banyak Dongeng, dongengnya. ampun. Nah, untuk membedakan mana dongeng mana bukan dongeng gimana, Bu? Harus koneksi langsung dengan sosok itu kepada Caranya Yesus. gimana? Yang kedua, gunakan Caranya akal gimana? budi. Oke. Gunakan akal budi. Oke, gunakan akal budi. Sekarang kita uji akal Ibu. Ketika Yesus Bentar, Ibu bilang Bang. sosok, Belum selesai. ya, Bentar. sebentar. Satu aja biar Pertama nggak tadi panjang. saya bilang, bentar. Pertama tadi saya bilang bisa koneksi dengan spiritual, ya. Itu gunakan akal bukan, Bu? Katakanlah hadirkanlah dulu Yesus. Di Bible ini kan ada Allah, YHWH, Maria atau Ratu Surga, E-nya dalam nama Yesus. Roro leluhur, dewa-dewa, E-nya dalam nama Yesus. Jadi fokus Yesus dalam hati, begitu. Setelah Yesus dalam hati, bentar. Setelah Yesus dalam hati, bertindaklah untuk berdoa puasa atau berpuasa. Nah itu. Jadi makanan tidak membawa kita dekat dengan Tuhan. Makanan membawa kita dekat dengan manusia, tapi makanan tidak membawa kita dekat dengan Tuhan. Nah, supaya kita lebih koneksi, lebih enak, ya, belajarlah berpuasa, begitu. Jadi Anda akan lebih rileks di dalam memahami apa yang kesimpang siuran yang ada dalam Bible. Ibu, saya tanya, Bu, Ibu menganggap Yesus ini sebuah sosok. Kehadiran Yesus ini informasinya dari mana kalau bukan dari Bible? Ya kan? Memang dari Bible, makanya diuji, begitu loh. Apa yang diuji siapanya? Bible-nya atau Yesusnya? Perkataan-perkataan yang ada dalam Bible itu diuji, begitu. Ada nggak nyata nggak gitu loh. Oke. Sekarang ketika Yesus berkata, ya, aku dan murid-muridku satu, sama. Mereka juga mampu mengampuni dosa. Yohanes 20. Apakah mereka juga itu Tuhan? Sama dengan Yesus mengampuni dosa. Siapa yang mengampuni dosa? Siapa? Murid-murid Yesus. Di mana datanya? Ada Yohanes 20. Nih saya buka ya. Bentar. Yohanes 20. Bentar, Bu. Bukan mengampuni, memaafkan itu ya. Kalau sesama manusia itu yang memaafkan sih. Iya. Yesus manusia, Bu. Yesus Tuhan. Iya, tapi manusia dia. Kan gelarnya aja Tuhan, tapi sosoknya manusia. Kalaupun itu pernah diracik di Bible, ada kemanusiaannya atau interaksi dengan murid-murid, sah-sah aja. Karena dia kan Tuhan, mau jadi apapun dia bisa. Iya, oke. Dia bisa jadi kan? Nggak mungkin Yesus jadi kan? Tergantung. Tapi kalau ya begitu kita manusia bahaya. tahulah batasan kita, jangan sampai kapasitas begitulah kan itu. Kapasitas kita manusia memuliakan Tuhan. Manusia aja harus kita hargai kan begitu. Tentu abang sedang menggiring saya tentang penghapus dosa dengan kotoran itu ya. Yohanes, saya kan bukan itu. Yohanes 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, ini kata Yesus. Ketika Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa, nah sebab sama seperti dia katanya. Sama seperti gini, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di dalam Bible dikatakan siapa yang diutus Bapa, dia yang menyampaikan firman Bapa dan dia akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Yesus memberikan ini udah perkataan bapak-bapak gereja yang mengataskan nama Yesus. Tapi kalau jadi Bible ini produk Bapak itu, ya baik. Berarti kalau Bible ini produknya Bapak gereja. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, kita semua manusia memiliki otoritas untuk mengampuni kesalahan orang lain atas diri kita. Di sini kan mengampuni dosa, Bu. Ya, kalau mengampuni dosa kita ganti aja lah dosa itu dengan kesalahan kan begitu. Tapi di situ kan sudah ada Roh Kudus. Iya sama. Makanya dari narasi itu boleh saya deteksi itu bukan perkataan Yesus. Bukan. Ini kata Yesus, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku.
Demikian juga Udah sekarang bang, aku saya buang mengutus itu kamu. data. Saya buang data itu. Nggak ada itu perkataan Yesus. Sekalipun ada damai sejahtera atau bla bla segala macam. Yesus nggak diutus. Di situ kan nampak lah masalah konsep-konsep atau peracikan perumusan yang dilakukan. Itu kan narasinya Jadi, bapak-bapak gereja. jadi Bibel ibu ini Bibel yang mana yang ibu pakai? Udah, sekarang ini Yesus langsung di hati saya. Nggak ada saya pakai Bibel-Bibel. Hmm, Bibel itu untuk bahan diskusi aja dengan teman-teman. oh gitu. Hmm. Jadi pengajaran Yesus ibu tahu dari mana? Ya, pengajaran Yesus itu ada Hmm. segelintir data di situ. Hmm? Ya Yesus mengatakan iya, Ya, oke. yang mana? Tapi Yang yang mana, lebih Bro? akuratnya saya ngomong langsung deh sama Yesus. Nggak ada saya hari ini harus buka Bible, bimbingan apa yang Yesus mau kerjakan sama saya. Enggak. Saya lo ngomong, Bapak hari ini apa yang harus saya kerjakan? Tolong berikan aku kekuatan, hikmat, marifat di dalam menanggapi semua masalah persoalan. Ibu udah Itu pernah aja yang coba? saya Ibu udah mohonkan pernah sama coba, Bu? Yesus. Ibu udah pernah coba, Bu? Pakai selain Yesus? Apa Udah pernah itu? coba? Udah pernah coba berseru selain daripada Yesus kepada diri ibu lah? Ibu Gimana Runi, coba? buatkanlah sesuatu yang begini-begini dan begitu. Jadi pasti, Bu, jadi. Gak usah Saya pakai tahu nama batasan Yesus. gini loh Bang. Saya tahu batasan saya. Saya tidak mau ngatur Tuhan, itu satu ya. Yang kedua, saya nggak mau menekan Tuhan, nggak. Semua segala sesuatu saya katakan, terima kasih Bapak buat berkat-Mu hari ini. Nah begitu ya. Namanya saya minta tangan di bawah loh. Kita nggak bisa maksa, kepada manusia aja kita nggak bisa aneh-aneh ngomong. Ya kan? Harus punya etika. Tapi gitu. Faktanya dari tadi Ibu jelaskan ini Ibu sedang mengatur Tuhan. Saya nggak ada mengatur Tuhan. Nah Saya contoh. sedang mengatur Bible. Saya mengatur Bible. Nah, Oke. itu. Ibu tahu Yesus dari Bible. Ibu mengatakan dia sosok. Nah, semua pertanyaan logis itu kembali ke pernyataan Ibu bahwa Ibu bilang dia sosok, berarti dia hadir. Nah, gimana cara dia hadir? Ibu nggak punya referensi lain kecuali dari Bible. Dia hadir nggak bisa lewat. Bahas. Kita nggak bisa bahas. Gini ya Bang, kalau Abang mau lebih paham lagi, sejak kecil aku itu kan dari yatim piatu Bang, kecil. Jadi aku selalu dibully, dipukul. Saya selalu ngomong, Yesus aku tadi dipukul. Tolong Bapak kuat. Karena kan sekolah minggu diajar Yesus itu ada loh adik-adik. Ya saya nggak punya mama bapak. Saya dibesarkan sama family. Family saya punya anak. Saya sering dipukul. Ya, saya sering dihina segala macam. Nah, tapi sejauh sebesar ini saya semakin tidak ada istilah luka kepada bapak saya atau bapak diri saya nggak ada atau mama saya nggak. Iya, ya, kayak film Jumanji. Jumanji, Yesus Bu. ada dalam hati saya, Bang. Mama saya urus waktu dia sakit sampai mati. Padahal dia nggak urus saya gitu. Nah, ini membuktikan sosok Yesus itu ada dalam diri saya. Sekalipun dulu saya belum tahu baca, belum sekolah saya dulu itu Bang, diurus sama keluarga. Tapi saya udah ngomong sama Yesus, Bapak tadi aku dipukul gitu. Saya merasakan dia bele-bele, udah ya sayang ya, jangan sakit hati gitu. Iya. Saya ngomong setiap saat sama Yesus. Ibu pernah dari situlah nonton saya terinspirasi. Saya mengikuti teologi. Nah, hancurnya di sana pemahamannya. Kok aneh ya gitu. Ibu pernah dari situ saya mengambil tindakan spiritual, ya. Tindakan spiritual yang ekstrem. Baru plong. Itu Bang. Ya. Ibu pernah nonton film Jumanji, Bu? Film Jumanji. Apa itu? Ya, dia sejak kecil bayi dipelihara sama seekor serigala. Oh, dongeng. Jadi serigala yang dipelihara anjing banyak juga. Enggak. Ini sama dengan kisah ibu dongeng. Kenapa saya bilang dongeng? Karena tidak tervalidasi. Sebab ya, itu kan itu hanya ada nyata Bang. Itu kan media yang Abang tonton. Kalau saya kan Abang dengar suara saya. Kisahnya Bu, kisahnya kita nggak bisa. Iya, namanya Yesus, film Yesus juga itu bukan Yesus, tapi kisahnya. Ya itu kan media, makanya saya nggak mau mengimani yang ada dalam media. Iya, itu kisahnya yang diilustrasikan. Tapi konsepnya itu adalah konsep spiritual pribadi. Seperti ibu tadi, yang kita nggak bisa validasi ketika dia dirawat oleh serigala mulai dari bayi. Kalau kita pakai akal, hewan berkaki 4 dengan manusia yang punya tangan dan kaki berdiri berjalan
berpikir Tapi kan bagaimana watak dia cara jadi merawat. binatang, Bang. Kita hati-hati juga ketika Nah, menerima data apapun, ya di situ kan Abang lihat wujudnya gitu. Dan gini Bu, sekarang, apakah saya menyakiti hati Abang ketika berinteraksi? Kan tidak. Oke, ya thank you buat waktunya. Saya mau ini mengurus anak-anak saya mau oke sekolah ya oke Bang ya. oke oke Nanti oke, lain kali thank kita you. ketemuan ya.